Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizky Ramadan dari kelas 03 TPLP 006. Saya akan menjelaskan tentang manajemen koalisi, yaitu pada matkul kuliah sistem berkas pada pertemuan 11. Langsung saja ke pembahasan. Definisi hashing. Salah satu fungsi hash adalah akan mendistribusikan data secara merata ke dalam berkas. Fungsi hash menghasilkan banyak kolisi atau sinonim dikatakan memiliki klaster primer. Makin sedikit jumlah kolisi, makin baik fungsi hashing tersebut karena makin sedikit waktu yang diperlukan rekaman yang diinginkan. Dan juga akan mempertahankan prop atau akses tersebut penyimpanan agar mendekati satu. Meminimalkan jumlah prop pembacaan rekaman merupakan isu yang sangat penting, mengingat berbagai aplikasi komersial pada umumnya memiliki volume data yang sangat besar, sehingga data tersebut harus disimpan di dalam penyimpanan luar. Semakin sedikit jumlah kolisi, maka makin baik bagi fungsi hashing tersebut, karena makin sedikit jumlah waktu yang diperlukan untuk melihat tempat yang berbeda dalam menemukan rekaman yang diinginkan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi kolisi adalah dengan mengganti fungsi hashing atau dengan mereduksi faktor packing. Faktor packing suatu berkas adalah perbandingan atau rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas. Contohnya ada di gambar ini nih. Faktor packing atau FP itu jumlah rekaman yang disimpan dan juga jumlah total lokasi penyimpanan. Dan sekarang bahas tentang faktor packingnya. Faktor packing atau sinonim dengan densitas packing atau faktor loading mengukur utilitas penyimpanan. Faktor packing berbanding lurus dengan jumlah kolisi. Jika nilai packing faktor meningkat, maka kolisi akan lebih sering terjadi, mengurangi nilai faktor packing dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kolisi. Membawa pada konsekuensi diperlukannya ruang yang lebih luas untuk menyimpan jumlah rekaman yang sama. Fenomena pemilihan faktor packing adalah contoh dari suatu trade-off waktu dan ruang. Jika faktor packing diperkecil, maka diperlukan ruang yang lebih luas dan ini mahal. Tetapi dengan demikian kemungkinan untuk kolisi menjadi berkurang, atau dengan kata lain meningkatkan kinerja. Kolisi pada umumnya akan naik secara cepat bila faktor packing melebihi 90%. Nah, ini bentuk berikut contoh gambarnya. Dan sekarang akan membahas tentang coalesced hashing. Coalesced hashing adalah metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai sinonim. Coalesced hashing atau kolisi terjadi bila terdapat usaha untuk menyiapkan sebuah rekaman dengan home address yang sudah diokupasi oleh rekaman dari rantai yang memiliki home address yang berbeda. Misal, terdapat rekaman R4 yang hasilnya adalah S. Kolisi akan terjadi pada saat diinginkan untuk menyiapkan R4 pada alamat S ke dalam dua rantai sinonim dengan rekaman-rekaman yang memiliki home address berbeda, mengalami kolisi. Ada juga algoritma coalesced hashing, yaitu cara pertama itu lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan untuk mendapatkan home address atau calon address yang mungkin akan ditempati oleh rekaman-rekaman tersebut. Jika home address kosong, sisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Jika rekaman ternyata kembar, akhiri program dengan pesan rekaman kembar. Jika tidak, maka lakukan cara yang ini nih. Pertama, cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti penunjuk pada medan penghubung sampai menemukan simbol tersebut yang menandakan akhir dari rantai. Kedua, cari lokasi paling bawah dalam berkas atau memiliki alamat paling besar. Jika tidak ditemukan, akhiri program dengan pesan berkas penuh.
Terus cara yang ketiga, sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong. Sudah teridentifikasi dan atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim agar menunjuk ke lokasi rekaman yang baru saja disisipkan. Terus ada leech dan edge. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi koalisi pada rantai sinonim sehingga mengurangi prop pembacaan dan akhirnya meningkatkan kinerja. Beberapa varian dari coalesced hashing dapat diklasifikasikan ke dalam 3 cara. Cara yang pertama itu mengorganisasikan berkas atau dengan atau tanpa overload. Yang kedua, menghubungkan item yang terkoalisi ke dalam rantai. Ketiga, memiliki lokasi yang belum ada penghuninya. Selanjutnya ada tentang progressive overload. Nah, kerugian utama penggunaan coalesced hashing adalah diperlukannya penyimpanan tambahan untuk medan penghubung. Bila penyimpanan tambahan tersebut tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya fisik tidak tersedia, sehingga perlu dipertimbangkan teknik resolusi kolisi yang menggunakan konversi untuk menentukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Terus salah satu konversi yang sederhana adalah penggunaan overload yang progresif atau probing secara linear. Sesuai namanya, bila lokasi yang akan ditempati telah terisi, maka lokasi selanjutnya dilihat apakah masih belum terisi. Secara progresif lokasi selanjutnya di overload. Selanjutnya ada penggunaan bucket. Dalam diskusi mengenai prosedur resolusi kolisi, diasumsikan bahwa hanya sebagian rekaman saja yang dapat disimpan pada sebuah alamat penyimpanan. Jumlah pengaksesan dapat direduksi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu alamat penyimpanan. Kemungkinan tersebut dapat direalisir bila digunakan sistem bucket, disebut juga blok atau halaman. Jadi bucket dapat didefinisikan sebagai unit penyimpanan yang berbeda di antara rekaman dengan berkas, juga sebuah unit dengan informasi yang dapat diakses dan dipindahkan antar peralatan penyimpanan. Jumlah rekaman yang dapat diletakkan pada satu bucket disebut faktor blocking. Jika faktor blocking meningkat, jumlah akses tersebut penyimpanan akan mengecil karena beberapa rekaman yang berkoalisi dapat disimpan dalam satu alamat yang sama. Nah, ada pembagian linear. Nah, pembagian linear evolusi koalisi dengan teknik pembagian linear merupakan dari progressive overload. Nah, kalau ada progressive overload, increment untuk menuju ke lokasi berikutnya adalah konstan atau 1. Maka pada pembagian linear digunakan increment yang bersifat variabel. Tujuannya untuk increment yang variabel adalah mereduksi pengklusteran sekunder yang terjadi pada progressive overload, sehingga jumlah prop yang pembacaan kembali juga berkurang. Pengklusteran sekunder akan terjadi pada skema hashing dengan fungsi increment yang berupa konstanta atau hanya bergantung pada home address rekaman. Dari semua metode hashing yang telah dibahas, hanya progressive overload yang memiliki kemungkinan terjadinya pengklusteran sekunder pada pembagian linear. Increment merupakan fungsi dari kunci yang akan disisipkan. Fungsi tersebut dapat juga disebut fungsi hashing lain karena fungsi tersebut digunakan untuk mengkonversi kunci menjadi sebuah increment. Untuk alasan tersebut, maka pembagian linear dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolisi dengan hashing ganda. Mengingat pertama dilakukan hash untuk menentukan home address menggunakan fungsi H1, dan kedua untuk mendapatkan increment menggunakan fungsi H2. Terdapat dua alternatif bentuk H2, yaitu H2 yang pertama itu pembagian kunci P atau modulus P.
H2 kunci modulus P min 2 plus 1. Berikut contoh program hashing dari C++. Nah, ini kalau nggak kelihatan mohon maaf. Nah, ini contoh programnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.